Hai teman-teman, kembali lagi di Weekly Leaders Devotion yang keempat. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan yang gak ada habis-habisnya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau setiap harinya Tuhan kami masih bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami masih bisa merasakan kesetiaan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Bapa. Bapak, kalau kami sebentar mau mulai devotion bareng-bareng Tuhan, biar kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang tuntun setiap kami Tuhan, Engkau juga yang hadir Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap daripada kami Bapak, supaya hari ini Tuhan kami bisa belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan, bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau yang tutup bungkus Tuhan, waktu ke depan Engkau tutup bungkus setiap hati kami yang mendengar juga Tuhan, biar kami juga bisa Tuhan membagikan apa yang kami dengar hari ini Tuhan, buat memberkati lebih banyak orang lagi di luar sana. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar soal berdoa dan bagaimana caranya berdoa secara efektif. Minggu ini kita mau sama-sama merenungkan tentang 2 perihal doa yang penting untuk kita semua bisa belajar dan praktekin juga sebagai leader. Yang pertama itu doa syafaat. Nah, doa syafaat itu adalah essentially kita mendoakan orang lain, terutama buat mereka yang sedang jauh dari Tuhan atau sedang jatuh ke dalam dosa, atau bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Karena dalam berdoa bersyafaat itu kita menggunakan hak kita sebagai anak-anak Allah untuk datang ke hadapannya Tuhan dan mendoakan mereka yang belum bisa menggunakan hak mereka sendiri untuk berdoa gitu. Nah, kenapa penting untuk kita melakukan ini, untuk kita mendoakan orang lain berdoa syafaat gitu? Yang pertama karena kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai leaders, kita mau tentunya setiap harinya untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan gitu. Kita mau mengikuti jejaknya Tuhan gitu. Saat kita mendoakan orang lain, we have to find it in our hearts to really care and love unconditionally. Nah, inilah jejak Tuhan yang mau kita ikuti, yaitu kepribadiannya Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat mengasihi dan peduli, bahkan di saat-saat dimana dia sangat menderita gitu. Di saat-saat paling menyakitkan dia, saat dia sedang disalibkan, saat dia dalam keadaan yang seakan-akan memaksa dia untuk hanya fokus kepada dirinya sendiri dan kesakitan yang dia rasakan, dia tetap mempedulikan orang lain gitu. Fokus dia tetap bukan pada dirinya sendiri, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya yang dia kasihi. Tercatat di Yohanes 19 pada saat itu Tuhan Yesus sedang disalibkan, dan di dekat situ ada ibunya Tuhan Yesus dan muridnya Yohanes gitu. Itu posisinya Tuhan Yesus sedang disalibkan nih di atas kayu salib gitu ya, sedang sakit banget. Tapi dia pada saat itu bisa di dalam hatinya itu sangat mempedulikan mamahnya gitu dan muridnya. He made sure that they have each other when he's gone gitu. Inilah Allah yang kita sembah, yang sungguh peduli sama orang-orang di sekitar dia dan dalam keadaan paling menyakitkan sekalipun gitu. Dan inilah kenapa kita mau menggunakan hak kita sebagai anak-anak Tuhan yang paham, yang tahu cara berdoa itu, untuk bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita agar mereka gak binasa. Tuhan juga mencari orang-orang yang mau mendoakan orang lain yang jauh dari Tuhan. Tercatat di Ezekiel 22 verse 30. I look for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I search for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. Sebagai leaders yang sudah Tuhan pilih, mari kita mau hidup mengikuti jejak leader kita, yaitu Tuhan Yesus. We want to stand in the gap, we want to exercise our rights. We want to pray for those who can't pray for themselves. Mari kita punya kerinduan untuk mau mendoakan teman-teman dan keluarga kita, dan orang-orang yang juga kita rindukan untuk bisa mengenal Tuhan, bahkan mendoakan kota dan bangsa kita. Nah, yang kedua, kita juga mau sama-sama belajar soal doa sepakat. Kita sebagai orang percaya tahu bahwa saat 2-3 orang berkumpul,
Tuhan hadir gitu. Nah, berkumpul di sini tuh bukan berbicara soal berkumpul secara fisik aja, tetapi saat kita bersatu hati di dalam roh dan iman kita mendoakan suatu pokok doa yang bertujuan, maksudnya satu tujuan gitu. Dikatakan kalau Tuhan hadir. Nah, kehadiran Tuhan ini menjanjikan akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi gitu. Akan ada pekerjaan tangan Tuhan yang undeniable, yang dampaknya gak akan cuma dirasakan bagi orang-orang yang berdoa saja, tetapi beyond that gitu, akan ada breakthrough dan akan ada kegerakan iman. Nah, contohnya itu di saat Petrus ditangkap dan dipenjarakan, dikatakan di situ bahwa dia dijaga begitu ketat oleh prajurit-prajuritnya Herodes. Tercatat di Kisah Para Rasul 12 bahwa jemaat dengan tekun mendoakan Petrus, dan hasilnya adalah Petrus dapat keluar dan dibebaskan dari penjara itu dengan cara yang begitu luar biasa gitu. Tuhan sendiri yang mengirimkan malaikatnya untuk menanggalkan rantai di tangan Petrus dan membukakan pintu-pintu penjara, sampai Petrus sendiri mengira itu cuman penglihatan dia doang, maksudnya saking herannya gitu pekerjaan tangan Tuhan gitu. Nah, jadinya Petrus pada saat itu menjadi saksi kebesaran pekerjaan tangan Tuhan yang undeniable, bukan cuman buat jemaat yang mendoakan dia, tetapi juga untuk saudara-saudara seimannya gitu. Nah, sebesar itulah dampak doa sepakat ini. Saat umat Allah sepakat dalam roh dan hati untuk berdoa dan bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan rukun, Mazmur 133 mengatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Nah, hadirat dan pekerjaan tangan Tuhan inilah yang kita sebut berkat, yang kita percaya akan kita dapatkan saat kita doa sepakat. Nah, mari hari ini kita mau sama-sama juga berdoa sepakat untuk kehidupan kerohanian kita, untuk hati para leader, untuk jiwa-jiwa di luar sana, untuk pekerjaan tangan kita juga di FGCC, agar benar-benar ada campur tangannya Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan, agar semuanya ini tidak sia-sia gitu, agar ada breakthrough juga untuk gereja yang kita cintai, FGCC. Amin. Itu sedikit dari yang gue bisa sharingin buat devotion hari ini. Hope we all learn something today. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau hadir Tuhan bersama kami Tuhan. Terima kasih buat pembelajaran baru Tuhan yang setiap harinya masih Kau berikan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan kalau hari ini kami bisa merenungan Tuhan, kami masih bisa bertemu sama Engkau Tuhan. Bapak, Engkau yang jaga hati setiap kami Bapak, supaya segala yang kami lakukan Tuhan benar-benar kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berikan kami kerinduan Tuhan setiap harinya untuk benar-benar mencari Engkau Tuhan, mencari isi hati-Mu Tuhan, mencari kehendak-Mu Bapa. Biar sungguh Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan hati untuk bisa sama-sama Tuhan bersatu hati Tuhan, mendoakan bangsa kami Tuhan, mendoakan kota kami Tuhan, mendoakan gereja kami Tuhan, mendoakan freshcom yang ada di gereja kami juga Tuhan, mendoakan sesama kami anak-anak-Mu Tuhan, agar ada kegerakan iman Tuhan, agar ada breakthrough di dalam kehidupan kerohanian kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau istirahat dan melakukan aktivitas lain Bapa, biar sungguh Engkau yang pimpin kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Alright, thank you for tuning in. See you in the next devotion. Take care, bye-bye.